Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahira Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang produk dari strategi pemasaran. Ya, yang kita akan bahas yang pertama, apa pengertian dari produk dan jenis-jenis produk itu ada apa aja. Selanjutnya, bagaimana proses penciptaan produk dan bagaimana tahapan siklus kehidupan produk. Yang selanjutnya, bagaimana keputusan bauran produk, dan yang terakhir ini yang paling urgen ya. Yang kenapa dikatakan urgen? Karena yang terakhir ini kita akan membahas tentang bagaimana penerapan strategi pemasaran produk. Kalau misalkan kalian sekarang punya bisnis ya, entrepreneurship atau wirausaha, otomatis yang paling terakhir penerapan strategi pemasaran produk ini yang paling ditunggu-tunggu, yang paling urgen untuk disimak. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Jangan sampai tidak menonton ya. Oke, kita langsung jelaskan tentang pengertian produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jenis-jenis produk ada dua. Yang pertama adalah produk konsumsi, yang kedua adalah produk industri. Yang saya akan bahas keduanya terlebih dahulu. Pertama adalah produk konsumsi. Produk konsumsi adalah produk yang dikonsumsi oleh konsumen tingkat akhir. Siapa sih konsumen tingkat akhir ini? Adalah masyarakat, yang dimana konsumen membeli lalu langsung menggunakannya dan tidak menjualnya kembali gitu. Pada umumnya produk konsumsi ini terbagi atas tiga. Yang tiga itu, pertama adalah produk sehari-hari, yang kedua itu adalah produk belanjaan, dan ketiga adalah produk. Untuk produk sehari-hari ini biasanya adalah jenis produk yang sering dibeli oleh konsumen karena produk ini selalu digunakan dan cepat habis. Produk sehari-hari ini biasanya digunakan dengan merek yang berbeda-beda oleh konsumen, oleh masyarakat, dengan berbagai alasan. Misalnya karena kurang puas dengan merek yang sebelumnya, misalkan karena harganya lebih murah, karena terpengaruh iklan, karena iklan itu salah satu strategi juga, strategi pemasaran yang paling ampuh untuk menarik masyarakat menggunakan produk tersebut. Produk harian ini misalkan sabun, pasta gigi, makanan, minuman. Oke. Yang kedua itu adalah produk belanjaan. Produk belanjaan itu yang seperti apa? Karena kan bisa dikatakan minuman juga produk belanjaan, tapi di sini bukan termasuknya. Kalau misalkan yang makanan, minuman itu termasuknya adalah ke dalam produk sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan produk belanjaan itu? Produk belanjaan ini, konsumen akan membeli produk belanjaan yang secara umum membandingkan produk yang satu dengan produk yang lainnya, tapi sejenis, baik membandingkan dari segi harganya, spesifikasinya, maupun dari kualitasnya. Bukan hanya membandingkan ketiga hal itu, tetapi konsumen juga melihat bagaimana fisik produknya, atau dengan melihat penjual dan tempat dijualnya produk tersebut. Biasanya produk ini merupakan jenis produk elektronik,
dan fashion ya, misalnya handphone, televisi, sepatu, jaket dan lain sebagainya. Itu adalah produk belanjaan. Dan yang terakhir itu adalah produk khusus. Produk khusus ini sebenarnya apa? Produk yang terbilang mewah dan istimewa karena konsumen akan rela membayar dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan produk tersebut. Produk khusus ini contohnya motor, mobil, handphone mewah, atau produk-produk yang limited edition. Oke, yang tadi jenis dari konsumsi, produk konsumsi ya. Yang kedua ini adalah produk industri. Produk industri itu apa sih? Jenis produk yang dibeli oleh produsen di suatu perusahaan yang kemudian akan dijual kembali dan digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi yang menghasilkan barang yang lainnya. Intinya adalah barang atau produk industri ini akan digunakan untuk proses produksi, untuk proses. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu daur hidup produk. Siklus kehidupan produk yang digambarkan dengan grafik yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu adalah masa perkenalan, pertumbuhan, pendewasaan, dan penurunan, atau bisa disebut dengan produk lifestyle ya. Apa sih daur hidup produk itu? Daur hidup produk merupakan suatu konsep penting dari pemasaran yang berbentuk gambaran tentang demikian kompetitif suatu produk berupa perjalanan penjualan suatu produk dari perkenalan kepada pasar sehingga akhirnya hingga di pasaran. Itu adalah daur hidup produk. Tahapannya apa aja? Yang pertama itu adalah tahapan perkenalan. Tahapan ini produk mulai dipasarkan kepada masyarakat. Produk yang dikeluarkan masih benar-benar baru dan laba produsen masih sedikit. Promosi juga dilakukan secara intensif agar masyarakat mengenal produk. Jadi perkenalan dengan melalui media sosial, televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tahapan pertumbuhan atau growth. Ketika berada dalam tahap ini, penjualan serta laba akan meningkat dan disebabkan permintaan dari masyarakat sudah meningkat ya. Jadi permintaan dari masyarakat itu sudah meningkat sehingga masyarakat sudah mulai mengenal produk yang dibuat oleh perusahaan. Akan semakin banyak penjual dan distributor yang turut tertib dan terlibat dan ikut mengambil keuntungan dan besarannya permintaan pasar. Jadi ketika kita produk itu semakin banyak agen, semakin banyak distributor, itu perusahaan akan semakin berkembang dan semakin meningkat pendapatannya. Dan tahapan ketiga adalah tahap pendewasaan atau dalam bahasa Inggris adalah maturity. Tahapan kedewasaan ini ditandai dengan adanya kompetitor yang mulai berdatangan. Produksi harus lebih efisien dalam hal biaya, agar biaya per unitnya lebih rendah. Produsen umumnya melakukan inovasi dan gencar melakukan promosi terhadap produk, karena semakin banyak produk yang terjual kan semakin biayanya diminimalisir gitu. Karena kalau misalkan produknya sedikit, otomatis harga jualnya itu juga akan berpengaruh. Oke. Dan yang terakhir itu adalah tahapan keempat, itu adalah tahapan penurunan atau
di lain itu di tahapan ini penjualan produk mulai menurun dan ditinggalkan oleh konsumen untuk produk lain. Jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh produsen dan pedagang akan menurun dan akhirnya mati. Oleh karena itu di tahap ini para perusahaan itu akan berlomba-lomba dalam berinovasi meluncurkan produk-produk terbaru yang biasanya kita sebut aja misalnya contohnya gitu ya, kita produknya itu misalkan dari kemasannya kita bedakan ya, dari misalkan isinya lebih besar sehingga masyarakat itu oh iya berpondong-pondong untuk tidak mati atau misalkan loyalitasnya tetap di kita, di produk kita, itu sehingga masyarakat tetap membeli barang pada kita. Penjelasan selanjutnya yaitu keputusan bauran produk. Apa sih yang dimaksud dengan bauran produk? Bauran produk adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Di dalam bauran produk ini terdapat lini produk. Lini produk itu adalah kelompok produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama, atau masuk dalam kisaran harga tertentu. Misalkan nih untuk bauran produk, kita dari perusahaan itu nggak bakalan ngejual langsung ke masyarakatnya, tetapi harus ada kayak strukturalnya, misalkan dari agen atau distributor gitu ya. Dari distributor itu ada di bawahnya adalah agen-agen. Dari agen-agen itu juga ada misalkan seperti warung ya, warung yang ada di perkampungan gitu ya, di perkampungan atau lini-lini produknya, sehingga baru tingkat akhir itu kepada masyarakat gitu ya. Dari bauran produk ini ada beberapa langkah-langkah atau misalkan yang harus di tahapan ya gitu ya, tahapan yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan. Bauran ini perusahaan memiliki ada 3. Yang pertama adalah lebar bauran produk, yang kedua adalah panjang bauran produk, yang ketiga adalah kedalaman bauran produk. Yang pertama adalah lebar bauran produk. Apa sih lebar bauran produk ini? Mengacu pada jumlah line ya, lebar produk berbeda yang ditawarkan perusahaan. Jadi perusahaan itu kan ada produk-produk yang berbeda, misalkan dari segi ABC-nya gitu. Misalkan yang pertama itu milihnya beda gitu, tapi produknya misalkan sama gitu, atau misalkan rasanya beda gitu kan. Itu salah satu jumlah lini produknya berbeda yang ditawarkan. Atau misalkan produk yang dimaksud dengan produk berbeda itu satu perusahaan itu memproduksi beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua adalah panjang bauran produk ya. Panjang bauran produk ini mengacu pada jumlah seluruh jenis barang yang dibuat oleh perusahaan. Misalkan ibu akan jelaskan tentang lebar tadi ya, bauran produk sama panjang bauran produk ini. Misalkan itu Indofood itu kan banyak banget produksinya. Ada mie, ada kecap, ada misalkan apa ya, ada kecap, ada minuman gitu
gitu ya. Itu salah satunya adalah jumlah yang berbeda gitu ya, produknya yang berbeda. Sedangkan yang kalau panjang bauran produk itu yang seluruhnya yang diproduksi oleh Indofood itu. Dan yang ketiga adalah kedalaman bauran produk, merujuknya pada jumlah versi yang ditawarkan dari setiap produk dalam lininya. Kalau misalkan dalam lininya itu cuma hanya jadi kan perusahaan ini punya lini-lini kecil gitu ya, dari lini tersebut ada sub-subnya, misalkan cuma hanya ngambil produknya cuma satu, ada yang dua, jadi ke distributor itu ada, oh ya di sini lebih banyak kan menjualnya mie instannya dibanding dengan seriesnya atau yang lainnya, sehingga kedalaman bauran produk ini semuanya produk yang dari perusahaan itu semuanya menyebar ke masyarakat lebih merata. Dan yang terakhir yaitu adalah strategi pemasaran produk. Strategi pemasaran produk ini yang paling kita harus ketahui adalah target pasar ya. Jadi target pasarnya kita itu apa, masyarakat itu maunya apa gitu, atau misalkan yang dibutuhin masyarakat itu apa, atau misalkan peluang usaha yang sekarang itu apa. Jadi kita harus mengetahui peluang usahanya itu yang lagi dibutuhin, yang lagi bener-bener masyarakat itu kepengen itu apa gitu ya. Dan misalkan harus menyesuaikan juga segmentasi pasarnya gitu, target pasarnya ini ke siapa gitu, apakah masyarakat luas atau misalkan hanya anak muda atau misalkan siapa. Jadi harus tahu target pasarnya siapa. Dan yang kedua adalah menggunakan sosial media. Menggunakan sosial media itu wajib, karena kalau misalkan cuma baru pemula kita memulai usaha ini, itu selayaknya sosial media salah satu iklan paling gratis yang dilakukan oleh pemula gitu, dengan mengiklankan suatu barangnya, entah dari WA, entah dari Facebook, entah misalkan dari IG, Line, Twitter, dan lain sebagainya. Yang kita adalah menawarkan produk secara gratis misalkan ya, jadi beli satu gratis satu, atau misalkan diskon 20% apabila sudah mencapai sudah mencapai 200.000 atau 50.000, atau gini, kalau beli satu gratis dua, atau misalkan banyak banget, itu strateginya gitu ya. Dan yang keempat, memilih tempat strategis. Ini adalah salah satu yang harus kita pahami juga sebelum kita melakukan penjualan atau misalkan menjual produk kita. Karena salah satu yang terpenting adalah tempat itu strategis. Apabila tidak strategis, itu nanti akan berpengaruh juga terhadap penjualan. Misalkan kalian bikin warung gitu ya, ternyata di tempat terpencil sehingga masyarakat itu susah menjangkaunya. Tapi kalau misalkan kalian memilih tempat strategis atau yang banyak kerumunan orang, itu akan lebih banyak peluangnya untuk bisa meningkatkan atau menjual produk kalian. Yang kelima adalah memberi insentif untuk rekomendasi. Maksudnya insentif untuk rekomendasi di sini, rekomendasi kayak testi, atau misalkan recommended nih gitu. Jadi atau udah sih beli saja karena dari iklan itu, atau misalkan berkualitas gitu ya. Jadi baju atau kerudung yang kalian jual itu memang rekomendasi banget gitu. Yang keenam adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen. Jadi ketika kalian masyarakat itu datang, kalian minta nomornya di situ. Jadi apabila nanti
ada promo itu di WA gitu. Misalkan yang sering ibu dapat itu dari Matahari ya sering. Jadi kalau misalkan ada diskon nih 30%, 40%, atau misalkan sampai 70% gitu ya, berlaku produk yang ditentukan aja misalkan, ataupun apapun itu, atau misalkan dari Bata ada katanya diskon sepatu atau misalkan tas dari Bata itu, sehingga secara ini oh iya ternyata ada diskon nih gitu kan. Siapa sih nggak mau dengan diskon gitu ya, apalagi misalkan ibu rumah tangga gitu ya yang pengennya diskonan mulu gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya yaitu dari mulut ke mulut. Maksudnya dari mulut ke mulut ini gimana? Kalian ketika ada konsumen atau masyarakat yang datang, berikan pelayanan yang terbaik ya. Dari mulut ke mulut itu, oh iyalah pelayanannya enak, orangnya ramah gitu. Oh di situ malah lebih murah juga. Jadi ada trik-triknya, sehingga selain murah itu ada kesan gitu ya, santun gitu ya, baik, sehingga loyalitasnya itu akan bermunculan gitu ya. Oke, terima kasih. Itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenal. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share di bawah ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.